Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Insya Warrior. Di Isak Development kali ini kita akan membahas bagaimana cara untuk mengakses learning management system dari Isak Development ya. Nah, kali ini kita akan menggunakan cara yang simple, yaitu teman-teman bisa download aplikasinya terlebih dahulu di Play Store untuk pengguna Android ya, iOS Android. Jadi teman-teman bisa kunjungi Play Store lalu ketikkan Talent LMS seperti di gambar ini di sebelah Shopee dan Cinema 21 ya. Jadi ketik Talent LMS lalu klik install ya. Jadi jika sudah teman-teman nanti sudah menginstal, lalu akan muncul tampilan user ya. Username-nya tinggal masukkan TGOF21 ya. Nah, jika sudah, teman-teman bisa lanjut ke menu course atau inisiasi ya. Jadi untuk saat ini memang kebetulan di minggu kedua ya. Di minggu kedua ini terdapat 3 inisiasi, diantaranya ada introduction to, dan mulai pembahasan materi-materi. Nah, seperti di layar ya, bisa dilihat. Jadi ada nama kata sayang dari introduction 1, lalu ada kenali kemampuanmu dari introduction 2, dan juga create isi Instagram post dari mulai pembahasan ya, starting pembahasan gitu. Jadi di sini teman-teman, untuk yang sudah mendownload aplikasi Talent LMS, untuk tampilan inisiasinya seperti ini, atau juga teman-teman bisa rubah tampilannya ingin seperti apa gitu ya. Ini untuk inisiasi atau course sort by name, jadi berdasarkan nama ya. Nah, teman-teman juga bisa rubah di pojok kanan atas ada tanda segi 4, ada 4 ya, kotak. Diklik aja lalu akan merubah tampilan seperti ini, seperti di layar ya. Oke. Nah, di sini juga teman-teman bisa sort by name, last access, by progress, dan by kategori. Jadi kalau by name berdasarkan namanya, last access terakhir diakses tuh kapan, lalu by progress berdasarkan progress dari naik ke bawah ya. Dari turun ke bawah, turun ke atas. Lalu by kategori, mungkin ini juga berdasarkan kategori. Seperti yang saat kemarin saya sudah katakan bahwa di menu ini ada juga fitur message dan discussion ya, dimana di menu message ini teman-teman bisa menanyakan sesuatu yang sekiranya kurang paham seputar materi yang instruktur berikan ya. Teman-teman bisa klik send. Ini kebetulan saya menggunakan akun admin dari Isak Development ya. Jadi kebetulan saya yang mengirim pesan ke banyak Insta Warrior gitu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman Insta Warrior ingin mengadu atau bertanya seputar materi inisiasi yang belum paham, bisa diklik tambah ujung kanan ya. Di ujung kanan ada klik tambah, teman-teman bisa klik tambah. Lalu di resipien ini penerimanya mau ke sistem administrator atau juga all user. Jadi di sistem administrator ini ngirim pesan ke admin ya. Kalau ke all user ngirim pesan ke semua user. Semua user itu termasuk admin juga gitu. Ada user yang lain juga, user Inside Warrior juga ya.
Nah, untuk polisi pin ini misalnya teman-teman mau ke tutornya namanya ya Isak gitu ya. Berarti nah, klik Isak lalu subjeknya diisi nih. Subjeknya tentang apa? Misalnya masih belum paham gitu, belum paham materinya. Diisi aja. Inisiasinya berapa? Inisiasi itu belum paham. Lalu diketikkan di badan email atau badan pesan ya, maaf. Badan pesannya ketikkan keluhan yang ingin ditanyakan ya. Dikirim pesannya. Misalnya apa gitu bla bla bla. Lalu klik send, tapi misalnya pun teman-teman ada tambahan untuk berupa bukti lampiran, teman-teman bisa klik attachment yang ada di ujung kiri ya. Di ujung kiri nanti akan mengakses media galeri di smartphone teman-teman Insa Warrior gitu. Nah, jika sudah diklik kirim ya, nanti akan muncul pesan masuk di saya di sebagai adminnya ya, penerima pesan gitu. Untuk diskusi ini juga sama. Diskusi sebetulnya sama kayak forum internal Insa Warrior gitu. Jadi di sini teman-teman bisa berdiskusi dengan teman-teman Insa Warrior lainnya untuk mengetahui isi pembahasan dari apa yang ditanyakan oleh instruktur atau admin juga ya. Nah, di sini selain hanya berdiskusi, tapi teman-teman di sini juga bisa mendapatkan poin nilainya. Nih, misalnya nih perbedaan teknik poin 1500 poin ya. Jadi ada yang menjawab oke dengan adanya pertanyaan ini bla bla bla. Ini ada dari Abdul Ghaffur ya. Dari Abdul Ghaffur menjawab seperti ini. Nah, nanti teman-teman yang bisa mengikuti atau juga menyangkal atau merevisi bahkan menambahkan jawaban dari Gofur mungkin ya. Itu akan menjadi nilai tambah juga gitu. Poin tambah ya. Oke, untuk diskusi sudah, lalu search. Nah, di kolom search ini teman-teman bisa mencari inisiasi yang sekiranya belum dijalankan atau juga udah tapi kelupaan gitu karena tertutup di menu course ini. Jadi sampai misalnya kan nanti akan ada 10 inisiasi nih, bakal ke bawah terus kan. Nah, nanti bakal pusing tuh. Kalau misalnya udah pusing, tinggal diklik search lalu pilih diketik nama inisiasinya. Di seingatnya apa gitu, menu inisiasinya namanya apa gitu. Dia akan muncul seperti ini nih. Misalnya apa ya tadi, tak kenal. Nah, terkena kata saya oke diklik tuh. Jadi tetap masuk ke inisiasinya gitu. Jadi ini sebagai fitur pencarian inisiasi ya. Kalau misalnya teman-teman ribet untuk nyari-nyari scroll up, scroll down, jadi di sini cukup diketik lalu di enter lalu muncul apa yang dicari ya. Oke. Di profile ada foto pokoknya data-data diri kita atau juga data diri ya misalnya. Tapi yang jelas ada tambahan juga di sini, ada achievement, badges sama level ya. Jadi seperti yang saya sudah katakan bahwa di achievement ini ada 3 penilaian. Yang pertama ada poinnya seberapa banyak. Lalu ada badges itu seperti medal jika dianalogikan ke dalam game online gitu ya. Jadi ada medalnya gitu. Jadi ada, kalau misalnya teman-teman tahu game apa, contohnya game apa tuh yang ada medal. Iya, rata-rata sih memang pada pakai medal ya, karena emang semakin medalnya tinggi berarti semakin tinggi juga ilmunya ya. Maksudnya iya, ilmu yang didapatnya gitu. Gelar gitu ya, ibarat gelar gitu. Nah, untuk level juga sama tingkatannya gitu ya. Tingkatannya semakin ini BJS-nya tinggi, levelnya juga tinggi gitu.
Nah, ini My Badges atau medalnya ada communication newbie, perfectionist newbie, survey newbie. Kebetulan di sini kan saya hanya menggunakan akun admin, jadi hanya menyelesaikan beberapa inisiasi gitu. Walaupun memang sebetulnya untuk admin ini bisa saja langsung di di GB ya, ibaratnya di GB, karena memang udah bisa segalanya dari fitur admin gitu. Jadi tapi di sini saya hanya sebagai mencontohkan saja gitu. Lalu untuk selanjutnya ada clear database, ini jangan usah diklik, nanti bisa-bisa data kalian hilang ya untuk Insight Warrior. Lalu ada go to web portal. Go to web portal nanti teman-teman bisa diarahkan ke menu web app-nya. Jadi di sini kan kita pakai mobile app ya, versi mobile app. Dan juga untuk mobile app ini yang membedakan mobile app dan web app yaitu ada fitur offline. Jadi nanti setelah ini saya jelasin. Di bawah ada sign out, teman-teman bisa klik sign out ketika misalnya suatu saat nanti teman-teman Insewaro sudah udah beres atau lulus gitu ya, dinyatakan lulus dari Satnet Global ini, bisa teman-teman sign out ya dari aplikasi LMS ini. Lalu tadi saya mengatakan bahwa ada perbedaan dari mobile app dan web app. Jadi mobile app ini yang membedakan yaitu di ketika teman-teman bisa klik salah satu inisiasi, ada yang namanya fitur offline. Fitur offline ini bisa diakses teman-teman ketika teman-teman berusaha untuk mendownload terlebih dahulu materi-materi atau misi-misi inisiasi yang ada. Misalnya di sini ada inisiasi pertama yaitu takkan nama kata sayang ya. Nah, nanti teman-teman bisa klik inisiasi tersebut, lalu muncul ke seperti ini tampilannya. Nah, teman-teman bisa klik ujung kanan atas, dilihat ada tanda panah ke bawah. Lalu teman-teman bisa download misi-misi inisiasi tersebut ya. Nah, kita tunggu beberapa saat. Nah, downloading for offline use. Jadi semua materi inisiasi dapat kita baca untuk review kembali atau kita kerjakan nanti ketika internetnya teman-teman Insight Warrior itu tidak terakses ya, atau misalnya kuotanya habis atau gimana. Nggak usah khawatir. Jadi teman-teman kalau misalnya udah download secara offline di ini secara download misi-misi ini, jadi teman-teman gak usah khawatir ketika kuota habis atau juga memang kuotanya sengaja dimatikan atau internetnya sengaja dimatikan, teman-teman tetap bisa mengakses talent LMS ini ya. Jadi LMS-nya tetap bisa diakses ketika teman-teman sudah mengunduh atau mendownload materi-materi atau misi-misi dari inisiasi tertentu. Contohnya seperti ini, kita lagi menunggu hasil unduhan atau downloading dari misi-misi inisiasi pertama ya, pertemuan pertama. Tak lama kata saya. Ini kita tunggu saja. Jadi sambil ditunggu kita ngapain ya? Ya, jika pun nanti suatu ketika sudah selesai ini, biasanya kita udah selesai aja ya. Nah, ini sedang mengompres dua materi inisiasi, dua misi inisiasi yaitu S-Break dan 4 kepribadian yang harus diketahui. Jadi ini membuat lama ini ya, karena memang ada videonya di dalamnya. Ini tidak usah dikhawatirkan ya. Jadi teman-teman bisa klik dulu yang lain atau juga sambil mendengarkan musik boleh gitu. Lalu di atas ini ada kayak loading namanya ya bahasanya tuh, untuk informasi untuk melihat sejauh mana kita sudah menyelesaikan semua misi di inisiasi tersebut gitu ya. Jadi di sini ada notification-nya bahwa teman-teman Insight Warrior sudah berapa persentase kah teman-teman dalam mengerjakan suatu inisiasi ya. Di sini saya sebagai admin sudah mencapai 90%. Jadi yang belum diklik itu tension depan message ya. Jadi sebetulnya ini
agak lama ya, tergantung internetnya juga gitu. Selama teman-teman sudah mengunduh semua misi-misi atau materi-materi pada inisiasi tertentu yang teman-teman download atau coba unduh gitu, teman-teman tidak usah khawatir suatu ketika teman-teman mengalami limited kuota ya. Jadi nggak usah ragu dan nggak usah banyak alasan untuk bisa mengakses LMS ISO Development ini. Jadi teman-teman bisa mengakses ya secara langsung tanpa adanya internet gitu. Jadi bisa dikatakan ini sangat fleksibel, teman-teman bisa belajar kapanpun dan dimanapun, baik online maupun offline gitu ya. Jadi teman-teman misalnya ada pertanyaan bisa tanyakan di kolom pesan juga ya. Tadi saya sudah jelaskan, tinggal klik lalu pilih isi dulu judul emailnya, judul pesannya apa, lalu isikan keluhannya apa, lalu misalnya ada lampiran buktinya silahkan dilampirkan di attachment, lalu klik send ya. Nanti pesannya auto respon sih, tinggal nunggu beberapa menit, nanti direspon oleh admin ya atau instrukturnya. Ya, mungkin cukup sekian dari pembahasan mengenai penggunaan LMS di mobile app ya. Jadi ini patut dicoba untuk teman-teman yang masih menggunakan web app, karena web app itu tidak selamanya mulus ya. Sama aja sih sebetulnya, cuma saya lebih menyarankan menggunakan app-nya gitu, mobile app-nya. Oke, cukup sekian deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.